Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Melati, Bapak Muhammad Sudra Suryono, MSI, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pula. Mohon izin pada kesempatan hari ini kami mendapatkan tugas amanah dari BPG 3 DIY terkait dengan kemarin kegiatan FASDA, Fasilitator Daerah. Kebetulan saya mendapatkan menjadi bagian dari angkatan pertama yang kemudian kami diberikan tugas untuk mengimbaskan dua dari 7 jurus kepada siswa. Kemudian untuk Bapak Ibu guru karena waktunya hanya terbatas, jadi kemungkinan tidak kami sampaikan secara keseluruhan jurus-jurusnya, hanya mungkin nanti kami sharing saja, berbagi praktik baik atau lebih tepatnya berbagi pengalaman terkait dengan 7 jurus BK hebat. Kalau yang dari guru BK itu 7 jurus guru BK hebat. Namun ini kaitannya adalah dengan ketugasan Bapak Ibu sekalian sebagai guru wali pada semester ini yang ditugaskan dari Kementerian Pendidikan. Yang memang dari tugas guru wali ini kita dituntut untuk menguasai 7 jurus guru hebat. Untuk jurusnya ada apa saja? Yang pertama yaitu jurus kenali potensi. Kami jelaskan sedikit-sedikit saja nih Bapak Ibu, waktunya terbatas. Untuk jurus kenali potensi ini adalah bagaimana kita sebagai seorang guru wali itu agar mampu mendampingi anak-anak perwalian kita itu supaya kita lebih mengenali potensi masing-masing anak. Seperti halnya ketika kita coba Bapak Ibu, kita dihadapkan pada gambar berikut ini. Langsung saja ke Bapak Ibu, tadi sudah dipandu doa, saya tidak meniti doa. Nah, ketika ada gambar seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat gambar seperti ini, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan apa makna dari gambar ini. Mau dibantu Bu Anggi untuk dibacakan biar ahli bahasa Inggrisnya. For selection untuk penyeleksian yang fair, yaitu setiap orang, itu berarti setiap yang ada gambar itu harus mengambil ujian yang sama, disilahkan menaiki atau menek manjat pohon tersebut. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya. Itu ibaratnya ini adalah suatu sekolah yang dihuni oleh berbagai macam binatang gitu ya. Kalau di tempat kita kalau di sekolah kita ya yang dihuni oleh berbagai macam jenis karakter siswa dan segala potensi yang dimilikinya. Bukan binatang ya namanya. Ya, ini sebuah sekolah binatang terdiri dari monyet, penguin, gajah, ikan, singa laut dan anjing. Ada juga burung di sana. Nah, ujiannya adalah satu jenis. Kalau diperumpamakan di tempat kita itu adalah ujian ASPD ya, goalnya akhirnya. Nah, ternyata kan hal seperti itu kalau diterapkan pada keseluruhan siswa itu suatu ujian yang tidak adil. Nah, kalau semua hewan ini ujiannya disuruh memanjat, kira-kira bisa tidak Bapak Ibu? Bisa. Yang juara kira-kira siapa? Monyet. Berarti yang pintar monyet. Oh, maksudnya yang paling pintar di sini monyet. Kalau pintar menek, betul. Nah, gajah nggak bisa manjat, ikan tentunya juga tidak bisa manjat, yang lainnya mungkin masih bisa sedikit-sedikit lah. Ini perumpamaannya kalau mereka tidak bisa memanjat, berarti apakah boleh dikatakan anak ini bodoh, Bapak Ibu? Tidak. Ya, jadi kita sebagai guru wali, kita ini dituntut untuk bagaimana bisa menyelami dan mengenali potensi dari masing-masing siswa kita. Nah, ini yang sulit. Nah, kemudian ada website. Oh iya, saya sampaikan ini. Terkait dengan kecerdasan. Kalau tadi kan kalau misalnya memanjat itu kecerdasan body kinestetik gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ASPD itu berarti cerdas, masuknya kemana? Kalau ya logis matematis gitu. Nah, menurut
ya kemarin ngomongnya saya agak lupa. Ada 8 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, termasuk anak-anak kita di sekolah. Jadi yang pertama ada cerdas verbal linguistik. Ini yang cerdas secara verbalnya. Jadi kalau anak-anak yang kok mencipris saja itu bisa jadi Bapak Ibu memang mereka punya kecerdasan verbal linguistik. Dan itu adalah tugas kita untuk bagaimana menyalurkan mereka sesuai potensi yang dimiliki. Kemudian cerdas interpersonal. Yang kedua cerdas interpersonal itu yang cerdas untuk bersosialisasi dengan orang lain. Humble sekali orangnya, itu kecerdasan interpersonalnya berarti memang hubungannya di situ. Kemudian ada cerdas naturalis, itu yang cerdas di bidang botani apa ya, pokoknya tandur-tanduran. Ada toh yang memang tanaman gitu loh. Saya kok nanam tanaman itu mesti mati terus. Benar Bu? Mau padahal ya disiram, ya dipupuk, ini saya yang nandur mesti mati. Jadi kalau yang ahlinya itu palon dari, saya pernah melihat di berita itu ada ahli gitu ya. Jadi pohon palonnya dari Timur Leste ditanam di Indonesia itu bisa subur karena orangnya memang ahli di itu tadi. Jadi dia punya kecerdasan naturalis. Kemudian yang berikutnya cerdas moral eksistensial, ya secara moral begitu. Kemudian cerdas logis matematis, jelas nggih Bapak Ibu ini di ilmu eksaknya. Kemudian cerdas intrapersonal. Cerdas intrapersonal itu adalah seorang yang dia bisa egonya itu besar, jadi mudah untuk introspeksi diri, tahu kekurangan dirinya, jadi bisa menempake oh aku salah begini, aku harus perbaiki, harus bagaimana, itu dia punya kecerdasan intrapersonal. Kemudian yang berikutnya cerdas kinestetik, yang ketujuh itu cerdas kinestetik, artinya seperti anak-anak KKO itu berarti dia kecerdasan kinestetiknya memang lebih besar, dan harapannya sebagai guru wali kita mendorong supaya anak itu tetap berprestasi di kinestetik. Kemudian yang berikutnya ada cerdas visual spasial, seperti anak-anak yang pandai menggambar, gambarnya real, nyata, seperti kalau di kelas 9D itu ada Mas Junior ya. Ini harus kita arahkan Bapak Ibu sebagai guru wali. Kemudian, kalau untuk gaya belajar Bapak Ibu, ini yang akan membantu anak-anak nanti untuk memaksimalkan prestasi belajarnya. Jadi setiap anak itu punya gaya belajar berbeda-beda Bapak. Sebetulnya pernah pelajari dulu ketika kuliah ada 3 jenis gaya belajar, visual, auditory, dan kinestetik. Nah ini ada aplikasi yang akan membantu kita nanti Bapak Ibu untuk mengetes gaya belajar anak. Mungkin kalau Bapak Ibu atau nanti tinggal menerapkan saja, nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru BK ketika bisa pembelajaran BK untuk melaksanakan tes gaya belajarnya melalui aplikasi Aku Pintar dan Aji. Nanti bisa dibantu oleh Pak Angga, Pak Fajar untuk nanti bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru mapel supaya anak-anak bisa menyesuaikan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Yang visual tentunya harus didukung dengan gambar-gambar, diagram, grafik seperti itu untuk membantu mempermudah materi. Kemudian yang auditori ini harus dengan cara diskusi atau dengan direkam kemudian didengarkan. Kemudian yang kinestetik harus dengan praktek langsung. Ada perpaduan juga. Ternyata satu anak itu ada juga yang bisa punya ketiga-tiganya Bapak Ibu. Jadi kalau satu anak ini punya ketiga-tiganya, otomatis dia itu sebenarnya punya potensi untuk jadi juara kelas karena bisa menyesuaikan berbagai macam jenis gaya belajar. Tinggal anak itu mau menerapkan atau tidak. Itu untuk yang gaya belajar. Kemudian yang untuk potensi karir di masa depan, Bapak Ibu, ini juga nanti di akupintar.id itu ada selain tes gaya belajar ada tes namanya tes Riasek. Tes Riasek itu singkatan dari realistik, artistik, enterprising, investigatif, sosial, dan konvensional. Dari sini nanti kita akan bisa memandu profesi apa yang akan cocok bagi anak itu. Misalnya kalau nanti lebih banyaknya di realistik, nanti kan ada persen-persenan itu hasilnya. Di realistik yang paling besar contoh profesinya berarti nanti ada mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Nah kita sebagai guru wali nanti bisa mengarahkannya untuk anak itu mengikuti ekstrakurikuler yang mengarah ke karir itu. Begitu ya. Yang selebihnya ini nanti bisa mungkin bisa di share di grup nanti untuk secara lebih lengkapnya.
Nah, itu tentang kenali potensi ya Bapak Ibu, dan intinya bagaimana nanti kita mengarahkan anak-anak kita mendapatkan prestasi belajar yang maksimal dan menuju jenjang karir yang nanti untuk kita memandu mereka menjadi profesi apa di masa depan. Kemudian jurus yang kedua adalah kelola emosi. Jadi Bapak Ibu, nah, kelola emosi ini, anak-anak kita itu kan super aktif ya, super aktif, dan kadang mungkin setiap hari ada laporan anak-anak yang berkelahi. Itu memang kita sebagai guru wali juga jadi tantangan tersendiri untuk anak-anak supaya bisa mengelola emosinya itu bagaimana. Jadi setiap manusia itu memiliki yang namanya reptilian brain, Bapak Ibu. Reptilian brain itu jadi seperti otak reptil yang dia ada seperti nafsu hewani gitu loh, yang ingin berkelahi. Nah, ini kalau diibaratkan otak reptil itu ada di jempol, kemudian yang 4 ini adalah pengendalinya, seperti aturan, kemudian jadi 4 hal ini ada self esteem, pengendalian, kemudian aturan-aturan yang ada di sekolah itu termasuknya adalah yang bisa memeluk otak reptil anak itu supaya tidak liar. Jadi memang otak reptil yang dimiliki oleh anak itu kita sebisa mungkin untuk bisa mengarahkan mereka supaya otak reptilnya tetap tidur gitu, dengan cara kalau diibaratkan jempolnya di dalam, kemudian yang lainnya yang menutup. Kalau bisa marah, anak-anak itu diarahkan coba jempolmu ditutup daripada begini. Kalau begini kan pengennya nonjok ya, tapi kalau begini berbeda, keinginan nonjoknya akan berkurang. Ya coba nah ini itu ada video antara guru dan murid, jadi murid-murid anaknya murid-murid. Nah, Bapak Ibu, ada ketika kita marah atau anak-anak marah itu kita diajarkan untuk memberi jeda sebelum bertindak. Jadi sebelum bertindak itu harus, ketika emosi ada jeda, kemudian baru respon tindakan. Kalau tidak diberi jeda, maka emosi langsung bertindak. Biasanya yang dilakukan adalah suatu hal yang negatif, misalnya berkelahi atau musuh, murid-murid seperti itu. Maka kemudian saya sudah menerapkan jurus ini di 3 kelas. Di 7B pertama kali waktu itu langsung saya sasar, ketika kemudian diberi PR itu langsung saya nyasarnya 7B karena kelasnya super sekali, jilid-jilid gelut. Kelas saya juga kelas saya juga, makanya yang pertama kelas 7B, setelah itu kelas 7B saya praktekkan dengan roda pilihan emosi. Jadi ketika marah itu jedanya apa yang harus kita lakukan. Nah itu kadang anak-anak yang tidak paham. Anak-anak itu tahunya emosi itu hanya sekedar marah, padahal emosi itu ada banyak ibu ya, marah, sedih, senang, bahagia, gembira itu kan termasuk emosi. Cuma tahunya anak itu emosi itu cuma marah atau emosi. Nah padahal ada banyak. Tapi yang difokuskan di sini adalah ketika emosi marah itu apa yang harus dilakukan. Ini kita bisa memberikan pilihan, roda pilihan. Saya di kelas 7 itu saya tempelkan media seperti ini. Kok bahasa Inggris aku ya, dan tidak bahasa Inggris mungkin tambah pinter gitu. Jadi kita jelaskan yang pertama, ketika kita marah atau ada orang yang membuat kita kesel, yang pertama kita bisa memaafkan mereka. Kita bisa memberi maaf, atau ketika kita yang salah kita minta maaf. Kemudian yang kedua pilihannya walk away, kamu ambil walk away, pergi jauh, menjauh dari orang yang membuat emosi. Kemudian yang ketiga, kalau punya nyali family meeting, ya musyawarah seperti kekeluargaan, musyawarah keluarga gitu. Kemudian yang berikutnya ada use an I message I. Jadi I message I itu rumusnya saja supaya mudah mengingatkan. Jadi saya gitu ya, perasaan kita diungkapkan. Saya merasa marah itu diungkapkan. Karena ketika emosi itu tidak diungkapkan akan dipendam di sini. Kalau diam jadi stres, kalau misalnya ini lama-lama jadi bom gitulah ya intinya. Jadi diungkapkan, saya merasa marah. Message-nya apa? Message-nya adalah apa sih yang membuat marah
Bapak Ibu, tapi ya, kita coba. Kemudian tell them to stop, sampaikan pada mereka untuk berhenti. Kalau simpelnya ya no, stop. Kemudian count to 10 to cool off, hitung 1 sampai 10 untuk meredam emosi. Kalau kita sebagai muslim kita bisa istirahat sampai 10, kiranya sudah 10 detik, kemudian baru kita mulai bertindak. Kemudian butuh another game. Seandainya misalnya rebutan mainan, ya udah dilepas saja mainannya, beralih dari mainan yang lain. Atau misalnya kok tadi ini yang bikin marah, ya udah ganti sama mainan sama yang lain dulu. Gitu. Kalau manusia gitu. Kemudian yang terakhir ada share and take turns, berbagi dan saling bergantian. Kalau mainan misalnya tadi berebut, ya udah kamu pinjam mainan tuh nih, terus kemudian kalian mainan kamu tak pinjam. Atau kalau misalnya ini adalah posisi anak ini kok sering disakiti, seperti ini misalnya, ya kan hati-hati, jadi memainkan perannya orang itu juga. Ini salah satu berbagai macam pilihan yang bisa dipilih oleh anak-anak. Mungkin nanti bisa dibantu di-share ke anak-anak ya, Bapak Ibu Guru BK. Kalau Bapak Ibu Guru Wali nanti tinggal menjalankan apa yang sudah dibantu oleh Bapak Ibu Guru BK, nanti tinggal dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari anak. Jurus ketiga. Oke, jurus ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Resiliensi apa Bapak Ibu? Daya lenting. Daya lenting. Daya lenting itu daya tahan seseorang ketika dia menghadapi sebuah masalah, kemudian dia mampu bangkit kembali. Itu namanya resiliensi. Nah, kita coba nih Bapak Ibu, untuk menerapkan jurus-jurus 7 jurus ini, kita menggunakan sistem ARKA. ARKA itu A yang A aktivitas, R-nya adalah refleksi, kemudian K-nya adalah konseptualisasi, A-nya aksi. Jadi untuk mempermudah kita menjalankannya, anak diberi aktivitas dulu, kemudian refleksi dari aktivitas itu. Setelah itu konseptualisasi ada anak untuk mengkonsep, kita bisa memberikan materi, kemudian mereka akan menentukan kegiatan berikutnya. Kemudian aksinya itu adalah kegiatan anak. Coba kita praktekkan nih Bapak Ibu, ada buat 4 kelompok saja. Ini cuma sekedar simulasi saja. Kelompoknya bebas. Gimana mau nanti kembali kapan? Iya. Ya ini jadi satu kelompok. Ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, dari itu ada sebenarnya kartu cuma saya nggak punya kartu. Ya. Itu dalam silakan dibuka Bapak Ibu. Berkelompok, silakan buat kelompok. Kemudian dirikan menara setinggi-tingginya dari tingkat itu. Nah, coba. Oke, kalau ini jadi kerjain buat menara setinggi-tingginya. Nah, ini ibaratnya kita sedang membangun resiliensi, daya tahan. Berkelompok, Bapak Ibu, boleh yang lainnya juga boleh mencoba. Yang paling cepat, yang paling tinggi kita pilih kita. Nanti boleh burungnya yang kok. Ya, yang paling tinggi. Bebas, kreasi Bapak Ibu. Boleh. Yang penting bisa tinggi. Mau miring, mau berdiri, mau jatuh. Yang penting tinggi. Tinggi-tingginya. Dan kelompok lain boleh menjadi angin puting beliungnya. Nah, Pak boleh. Ini masalah data. Ibaratnya masalah data. Itu kan boleh jadi masalah. Boleh jadi masalah.
Paling penting beliau. Ini kurang banyak. Pengen putih beliau. Ora oleh nggo kipas lho iki. Kita tahu kan. Kelompokku tantrum lho, Pak. Disamar boleh loh Pak. Disamar boleh tuh, itu disamar boleh. Yang paling tinggi kayak Bapak Ibu, bukan yang paling tinggi kayak Bapak Ibu. Godaannya belum datang ini. Ya, oke. Ini masalah datang ya, Bapak Ibu, masalah datang. Pak, maaf izin masalah datang, Pak. Berarti kalau masalah datang kita juga. Oke, sudah cukup habis waktu. Kami udah waktunya ke sore. Sudah, kalian jadi cepet ya. Bagaimana situasi yang terjadi pada saat Bapak Ibu berkelompok membuat menara? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan testimoni. Pak Reza, ikutin beliau. Ya, kalau itu kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ibaratnya anak-anak kita. Mereka diberikan tantangan apa yang pertama kali, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika pertama kali diberikan tantangan membuat menara? Yang paling tinggi nanti dapat mie ayam katanya ya. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya? Semangat ingin? Ya. Semangat ingin menyelesaikan yang menara yang paling tinggi gitu ya. Ya, semangat pertama. Kemudian ternyata mudah tidak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Mudah lepai, mudah ambruk. Kemudian apakah ada kerjasama di dalamnya? Ketika ambruk, pengen nyalak kita mending enggak? Mungkin Bapak Ibu karena sudah dewasa. Kalau anak-anak bisa jadi, oh gara-gara aku itu ambruk baik. Terus kemudian ketika kita yang mengembrokkan, kita yang mengerobohkan ada tidak perasaan, aduh aku ambruk baik, aku gitu enggak Pak? Kalau anak-anak biasanya ada seperti itu. Jadi ada rasanya insecure gitu. Anak-anak itu ada yang menyalahkan, kemudian ada yang merasa insecure, takut salah, kemudian ternyata ada juga yang tetap menyemangati, ayo aku tetap dibangun. Ada yang mensupport seperti itu. Nah, kemudian ketika masalah datang, itu sebenarnya tadi kipas-kipas yang saya lakukan itu adalah sebuah masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Murid kan? Emosi. Tapi di kelompok ini tadi, ya
langsung ada respon ketika saya masalah mau datang langsung semuanya bekerja sama menutupin bangunannya supaya tidak diganggu oleh masalah. Artinya kalau kita referensikan maknanya adalah suatu kesempatan, dukungan, kerjasama, support system yang anak-anak butuhkan supaya anak-anak tetap bisa memiliki daya resiliensi yang tinggi banget. Support system itu kita bisa sebagai guru wali bisa menjadi salah satu support system anak-anak kita. Semoga Bapak Ibu kita diberikan kesabaran untuk tetap bisa menjadi support system. Nah itu tantangan kita. Begitu Bapak Ibu terkait dengan resiliensi ini karena banyaknya kasus bunuh diri di kalangan remaja. Jadi remaja zaman sekarang itu punya masalah sedikit padahal cuma putus cinta. Ibaratnya karena WA-an ya ada sebuah kasus anak SD yang belum lama itu ya di Pamung Adik mana ya di Sucen ya anak kelas 6 SD itu bunuh diri karena cemburu. Nah, Iya, jadi anaknya perempuan itu fotonya yang diposting di sosial media itu dikomentari digoda oleh laki-laki yang lain. Kemudian anak yang kelas 6 SD itu kan merasa cemburu, merasa tidak diinginkan lagi, akhirnya dia bunuh diri. Nah, makanya anak-anak zaman sekarang itu pikirannya sempit, apa-apa harus pokoknya aku mati wae seperti itu Mas. Dan kita ditugaskan sebagai guru wali untuk meningkatkan daya resiliensi anak-anak kita. Kita lanjut ke jurus berikutnya, langsung cepat saja. Ya, yang jurus yang keempat adalah jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini bagaimana supaya anak-anak konsisten. Nah, ini ada kesadaran versus paksaan ya, radar persuasi. Nah, seperti ini misalnya kita ya hati-hati cara lihat kiri. Apa maksudnya? Ini kan larangan ya, Bu. Ketika anak dilarang, justru anak ingin masalah. Wah, dulu kalau itu anak-anak jadi punya keinginan seperti itu ya. Salah ya kita sebagai orang tua, rasanya salah terus gitu. Jadi nah ada 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri. Seperti ini. Kemudian nah pembiasaan berbasis kesadaran itu PR kita membantu bagaimana pembiasaan berbasis kesadaran pada anak. Kalau disiplin biasa itu kan karena faktor eksternal kebiasaan. Dan disiplin positif adalah adanya kesadaran internal dan ini adalah PR kita. Mungkin kalau menurut saya ini kan nantinya untuk berpraktik baik, semoga nanti bisa dituliskan dalam jurnal mau dilombakan. Ini pasti karena dari BPGT kan memang sedang riset jurnalnya bisa jadi nanti diterapkan untuk lomba. Terus bentuk kepatuhan, kita kan pengennya bentuk kepatuhan ya, tapi disiplin positif yang mengatakan ini adalah menemukan tanggung jawab anak itu bagaimana. Jadi kamu berpatuh, tapi berikan tanggung jawab pada anak. Coba kita lakukan di Bapak Ibu, kita nggak tahu ini berhasil atau tidaknya kalau kita tidak pernah mencoba. Kemudian disiplin biasa itu jangka pendek, disiplin positif itu untuk jangka panjang. Kita langsung saja ke jurus yang kelima, yaitu jalin koneksi. Jalin koneksi ini adalah koneksi antara kita dengan murid itu ada rumus-rumus komunikasi rumus mendengar aktif itu ada rumus dengar jam. J dedikasikan tubuh dan jiwa kita. E ekspresi kita diperlihatkan. Kalau kita sedang cerita anak cerita ke kita ekspresi diperlihatkan. Netralkan posisi itu jangan sambil ini atau apa gitu ketika ngobrol dengan siswa yang sedang meminta bantuan. Kemudian kedua dihilangkan, misalnya HP kita ini ya gangguan ini atau laptop pekerjaan kita hilangkan dulu. Khususnya pada anak-anak kita di rumah. Anak-anak kita di rumah itu perlu didengar juga. Tapi kadang pekerjaan kita yang tidak memungkinkan, maka memang harus dihilangkan dulu. Kita juga jangan mampu anak di rumah. Kemudian amati isi pembicaraannya, direspon dan jangan dipotong. Ini rumusnya biasa itu. Terus kemudian berikutnya ada jalin kolaborasi. Kolaborasi ini lebih kepada kalau kita di sekolah
ini ada tier-tiernya, ada tahapannya. Jadi tahapan yang ringan itu cuma mungkin kolaborasi dengan orang tua. Kalau yang lebih berat lagi nanti dengan kepala sekolah, orang tua, semuanya dilibatkan. Kemudian yang paling berat itu nanti dengan yang di instansi luar seperti kepolisian misalnya, dari BNN sama kolaborasi. Kemudian yang ketujuh adalah menata situasi. Situasi ini bagaimana kita mewujudkan sekolah yang aman, nyaman dan menggembirakan. Nah ini rada angel. Ini kemarin nilai saya paling jelek di sini. Pas di sana. Prinsip pengurangan resiko. Jadi ada rumusnya Bapak Ibu. Kita itu setiap sekolah pasti ada ancaman ya. Ada ancaman, ada kerentanan dan kapasitas. Kalau kemarin itu kita disimulasikan pakai kartu, main kartu itu. Jadi bagaimana caranya kita memperbanyak kapasitas itu, caranya bagaimana? Itu yang nanti disimulasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk aspek-aspek nyaman, aman, nyaman, menggembirakan itu, kalau sekolah aman itu aman dari yang pertama, aman dari kekerasan. Kedua, aman di ranah online. Nah, ini yang sulit kita jangkau, Bapak Ibu. Video porno atau hate speech itu anak-anak itu ya. Ketika di depan kita mungkin diam anaknya, diam banget ya Bu. Tapi ketika di online, iya, kasar sekali bahasanya. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah aman dari bencana. Terkait dengan SPAB itu, mana yang kita miliki kerentanannya atau ancamannya. Kemudian nyaman relasi sosial dengan teman, dengan Bapak Ibu guru. Kemudian nyaman lingkungan. Kalau nyaman lingkungan, kita yang kesulitan ini Bapak Ibu. Kita ketika istirahat pasti semua keluar. Maka yang bisa kita lakukan kapasitasnya mungkin adalah dengan membatasi pergerakan anak, jaga di sebelah sana. Kemudian ya yang tentunya akan menyita waktu dan tenaga Bapak Ibu. Kemudian nyaman sarana prasarananya. Jadi yo monggo kita sareng-sareng kalau di nyaman lingkungannya belum bisa maksimal, setidaknya nyaman sarana prasarananya kita maksimalkan. Kemudian gembira dalam belajar. Nah ini yang sering disalah kaprahkan oleh guru-guru. Gembira dalam menggembirakan itu kan banyak ya sekarang konten guru joget bareng murid yang kadang menampakkan lekuk tubuhnya. Nah ini kan yang membirakan, pembelajaran yang membirakan ya, tapi tetap harus norma-normanya harus dijaga. Yang dimaksud menggembirakan adalah gembira dalam belajarnya. Ini nanti kita ya tuntutannya berarti kita nanti pembelajarannya yang lebih menggembirakan itu bagaimana, yang anak lebih terlibat aktif dalam pekerjaannya. Kemudian gembira dalam minat dan bakatnya, merasakan dengan mengenali potensi edukasi, nanti anaknya kesini dan gembira dalam bermain. Ini yang terbatas juga, gembira dalam bermain, anak-anak memang kita secara lahan kita memiliki keukuran itu. Mungkin itu Bapak Ibu 7 jurus yang saya dapatkan kemarin di BPKJJ, kurang lebih kemarin 5 hari 5 malam. Jadi untuk satu jurus itu kemarin ada yang satu jurus itu 1 hari full, ada yang kemudian 1 hari full itu 2 jurus tergantung seberapa banyak materinya. Nah itu rasanya jadi kalau cuma dalam 5 hari itu kok harus menyampaikan dalam beberapa menit, itu rasanya saya malah mau muntah tadi itu mempelajari materi ini. Dengan pangapunten kalau banyak kekurangan. Kemudian ending dari kemarin Bintek di BPKTK itu kami diberikan tugas untuk menyampaikan 2 jurus ke siswa, kemudian untuk sharing pengalaman dengan Bapak Ibu guru, dan nanti diwujudkan dalam bentuk video di YouTube. Kemudian beserta dokumen pendukungnya yang ini juga cukup membuat kepala ngeblank, lalem seperti itu. Mohon maaf banyak kekurangannya Bapak Ibu. Semoga di lain kesempatan ada Bapak Ibu guru yang bisa lebih menerima dengan baik daripada yang bisa saya dapatkan. Ada kekurangannya saya mohon maaf, mengingat waktu yang terbatas. Saya akhiri sudah lewati 5 menit. Terima kasih banyak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.